Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita akan membaca firman Tuhan dan terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas segala tuntunan, pimpinan, penyertaan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah-Mu. Tolong kami Tuhan sepanjang hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya, dan biar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita akan baca firman Allah yang terdapat di dalam Markus pasalnya yang kelima. Kita akan baca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29 saja. Markus pasal 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudara, dengan cerita ini maka kita lihat perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, dan ia telah menghabiskan banyak harta kekayaannya untuk datang berulang-ulang kali kepada tabib atau kepada dokter, namun sama sekali tidak ada hasilnya malah ia merasa keadaannya makin memburuk. Nah, disinilah kita lihat bahwa wanita yang menderita pendarahan, dia sudah mendengar tentang Yesus, berita tentang Yesus Sebab itu ketika dia telah mendengar berita tentang Yesus, maka dia ingin menemui Yesus. Kalau dalam ayat 27 di sini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, kita lihat perempuan ini memiliki iman. Iman bekerja sesudah ada tindakan. Jadi kita lihat karena dia bertindak. Perempuan ini bertindak, dia mendengar tentang Yesus dan dia bertindak. Artinya dia percaya. Dia betul-betul percaya kepada Tuhan dan dia bertindak. Dia mau buktikan kalau dia dengar tentang Yesus, berita-berita tentang Yesus, bahwa Yesus banyak buat mujizat, banyak orang sakit disembuhkan. Sebab itu dia mau bertindak. Kenapa? Karena di kerumunan orang banyak. Dia bertindak sehingga dia katakan, sebab asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini perkataan iman. Iman bekerja sesudah ada tindakan. Jadi kita lihat, inilah kerinduan dari perempuan ini, perasaan kerinduan untuk menjamah. Dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, itulah jubah Yesus, aku akan sembuh. Jadi iman dari perempuan ini, iman ternyata harus ada tindakan. Iman meliputi tindakan. Wanita ini bertindak untuk menghampiri Yesus walaupun ada tantangan, walaupun ada
yang menghalangi dia. Namun dikatakan ya di sini, di tengah-tengah, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Inilah ya, keadaan situasi tidak menghambat dia karena dia telah mendengar. Mari kita ya, jangan bosan-bosan untuk mendengar firman. Selain kita membaca firman di rumah kita, tapi ketika kita ibadah, mari kita mau fokus sungguh-sungguh mendengar berita firman. Berita firman itu ya, dialah Tuhan sendiri. Firman itu adalah Dia. Nah, kalau kita baca dalam Yohanes pasal pertama ya, ayat pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi perempuan ini yang pertama, dia telah mendengar tentang Yesus. Dia mendengar ya berita tentang Yesus. Dan sebagai orang yang beriman, saudara dan saya, mari kita mau setiap hari ya perbaharui iman kita dengan mendengar firman-Nya. Karena disitulah ya ada benar-benar mujizat, ada kekuatan. Kalau kita membaca Roma pasal pertama ayat 16, itu jelas diingatkan kepada kita ya, bahwa Injil itu kekuatan Allah. Dalam ayat 16 Roma 1, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dalam ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan ya, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, perempuan ini ya memiliki iman yang sungguh. Ia benar-benar percaya ya. Ia mengalami halangan karena begitu banyak orang, namun dia bertindak, dia percaya. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi Tuhan yang bertindak. Ketika kita percayakan, serahkan hidup kita, ada masalah, ada persoalan, kita serahkan saja ya kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya. Kita mau percayakan kepada Tuhan hidup kita, masalah kita, dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Dan perempuan ini, dia memiliki iman dan dia bertindak, dan Tuhan tolong dia. Saudara, kita banyak mengalami masalah, persoalan. Sudahkah saudara dan saya percayakan hidup ini ke dalam tangan Tuhan? Sudahkah saudara dan saya benar-benar bertindak dan berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, persoalan kita, mari berserah sepenuhnya, memiliki iman yang teguh. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih, bersyukur ya Tuhan, sebab kembali kebenaran firman mengingatkan kepada kami bagaimana sikap kami harus benar-benar percaya kepadamu. Ada tindakan kami yang mau bertindak. Oh Tuhan, ada masalah, ada persoalan, seperti wanita yang telah ya Tuhan mengalami pendarahan 12 tahun. Begitu lama ia mengalami pendarahan. Sama seperti kami, seringkali ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan yang sudah lama. Namun saat ini Tuhan, kami mau bertindak dengan iman, kami percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tolong kami semua ya Tuhan, menghadapi masalah-masalah kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang menolong kami semua. Terpuji bagi nama-Mu ya Tuhan.
memberkati umat-umat-Mu, memberkati kami semua dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, karir, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.